warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah rabbil alamin. Bersyukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmatnya, nikmat iman, Islam, kesehatan jasmani dan rohani. Untuk itu, kepada anak-anakku semuanya, kelas 4, sebagai umat atau hamba Allah yang beragama, sebelum memulai sesuatu, memulai kegiatan pekerjaan apapun, hendaknya kita awali dengan doa. Adapun doa yang akan kita bacakan yaitu doa berisi dengan surat Al-Fatihah dan doa belajar. Kepada Haikal, silakan ke depan untuk memimpin doanya. Terima kasih kepada Rika sudah memimpin doa untuk kalian semuanya. Mudah-mudahan doa yang kalian panjatkan, doa yang kalian mohon, doa yang kalian minta dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Mengawali kegiatan pembelajaran di siang hari ini akan mendapat balasan dari Allah. Amin. Amin ya Robbal Alamin. Terima kasih ya. Sekarang setelah kalian mengucapkan atau melafazkan doa, apa kabar kalian hari ini? Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Subhanallah. Allahu Akbar. Yes. Ya. Apa yang kalian rasakan? Bagaimana perasaan kalian setelah melafazkan doa dengan hening masuk dalam hati? Bagaimana perasaan kalian? Tolong dijawab, walaupun jawabannya berbeda.
Beda. Semua benar. Yang salah, yang tidak mau menjawab. Bagaimana perasaan kalian? Senang. Sekali lagi, bagaimana perasaan kalian? Senang. Ada yang senang, ada yang bahagia, ada yang tenang. Benar semuanya. Yang tidak benar, yang tidak punya perasaan. Terima kasih kepada kalian semuanya, ya, untuk melanjutkan proses pembelajaran berikutnya, ya, supaya kalian semangat, supaya kalian greget, ya. Berdiri semuanya, coba. Berdiri semuanya. Berdiri semuanya. Bersama-sama mengenang jasa pahlawan bangsa dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Coba sikapnya yang tegak. Ya, nggak usah pakai musik, saya udah sama. Hiduplah Indonesia Raya. Dua, tiga. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Dua. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Dilanjutkan dengan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. 1, 2, 3. Bangun pagi beribadah olahraga, gemar belajar makan sehat dan bergizi. Ayo bermasyarakat, tak lupa tidur cepat. Aku adalah anak Indonesia hebat. Kembali. Terima kasih, mudah-mudahan yang kalian ucapkan untuk menuju anak Indonesia yang hebat, tolong di rumah dikerjakan, jangan cuma dinyanyikan. Bangun pagi, olahraga, sarapan pagi, gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur jangan terlalu malam supaya bangun pagi bugar kembali. Nah, ya, untuk mengetahui bagaimana atau apa yang telah kalian pelajari, ya, apakah kalian tahu apa itu sholat duha? Apa itu sholat duha? Ya, betul.
siapa kalian sholat duha? Boleh. Ya, boleh sendiri sholat duha. Boleh berjamaah. Nah, terima kasih. Dan sekarang untuk menuju kepada ya tema dari pembelajaran yang akan kita bahas pada pagi hari ini, judulnya, temanya tentang ketentuan dan tata cara sholat sunat duha. Mari kalian sama-sama tirukan atau lafazkan ya qiraah sholat duha. Ya, yang sudah lancar boleh nirunya agak keras, yang belum lancar nirunya boleh pelan-pelan. Apakah sudah ada yang hafal? Ada, alhamdulillah, terima kasih. Ya, simak bersama-sama. Teman-teman, ingat dan saksikan episode terbaru Rigo ya. Setiap Jumat jam 4 sore di channel Rigo The Series. Seru deh. Duha. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha. Mudah-mudahan dengan memahami surat Ad-Duha itu nanti ada kaitannya dengan judul di atas tadi, yaitu ketentuan dan tata cara sholat duha. Samakah itu duha dengan sholat duha? Sama, membahas tentang sholat duha. Nah, tadi di awal kalian ada pertanyaan tentang apakah itu sholat duha. Sholat duha itu adalah sholat sunat. Nah, ada di dalam teks yang ibu bagi, kertas yang ibu bagi ya. Sholat sunat yang dilakukan di pagi hari kurang lebih pukul 7 sampai kurang lebih pukul 11 sebelum waktu zuhur. Siapa yang pernah mengerjakannya? Adakah? Coba tunjuk siapa yang pernah mengerjakannya. Alhamdulillah ya. Sholat duha ya. Kalau sering dikerjakan, mudah-mudahan kalian akan diberi kemudahan
dalam urusan di dunia maupun di akhirat, ya. Sholat duha itu sholat sunnah, artinya bila dikerjakan kalian dapat pahala, bila tidak dikerjakan tidak berdosa, ya. Tetapi karena sholat sunat duha hukumnya sunat muakkad. Sunat muakkad itu artinya sunat tapi mendekati wajib, tapi belum wajib, ya. Jadi mendekati wajib. Ngerti kalian? Ngerti. Coba Sakila, apa itu sholat sunat duha? Coba Sakila. Sholat sunat yang dilakukan seorang muslim ketika waktu duha. Coba jawab bersama-sama. Apakah itu sholat sunat duha? Sholat duha adalah sholat sunnah yang dilakukan seorang muslim ketika waktu duha. Iya, betul. Adakah, ya sekarang, adakah hubungan antara sholat duha dengan sholat sunat yang lain? Misalnya sholat sunat yang lain itu misalnya sholat tahajud, sholat tahiyatul masjid, sholat sholat istiqamah. Adakah hubungannya dengan sholat sunat yang Ibu sebut tadi? Ada. Bagaimana hubungannya? Bagaimana hubungannya? Hubungannya adalah sama-sama sholat sunat. Apakah gerakannya sama? Sholat itu semua sama. Bacaannya sama juga. Tetapi ada perbedaan. Kalau sholat sunat duha, ya, waktunya pagi. Kalau sholat sunat tahajud, waktunya apa? Malam. Pernah nggak kalian sholat tahajud? Siapa yang pernah coba? Subhanallah, Allahu Akbar. Mudah-mudahan dipertahankan, ya. Apalagi kalian menjelang akhir balik. Kelas 4 ini sudah ada yang balik. Balik itu artinya dewasa. Banyak-banyaklah mohon sama Allah di malam sepertiga malam. Insya Allah doa kalian kalau benar-benar akan dikabulkan, ya. Persamaan dan perbedaan itu sesuai dengan sholat yang dikerjakan. Sholat sunat duha yang kita tahu, yang kita ngerti, kebiasaan orang-orang, ya, orang-orang yang belum belajar, istilah orang kampung yang belum belajar tentang sholat sunat duha, taunya 2 rakaat, ya. Iya. Padahal sholat sunat duha itu tidak cuma 2 rakaat, itu minimal, paling sedikit. Nah, bisa juga dikerjakan sebanyak berapa? 12 rakaat, ya. Tidak sikit-sikit. Jadi insya Allah siapa yang bisa mencapai sampai 12 rakaat, Allah akan memberi keutamaan sholat sunat duha. Seperti yang ada di dalam itu teks yang Ibu bagi. Keutamaannya ada berapa kali? Coba sebutkan keutamaan sholat sunat duha. Coba Karin. 1. Menjadi sedekah bagi seluruh persendian tubuh. Iya. 2. Coba. Merupakan ghanimah. Betul. 3. Membawa kecukupan sepanjang hari. Ya, lanjut. Masih ada. Dibangunkan sebuah rumah di surga. Iya, dibangunkan rumah di surga. Yang terakhir, Mendapat pahala haji dan umroh secara sempurna. senangkah kalian kira-kira itu? Senang. Di dunia tidak punya rumah, tapi di akhirat di surga dibangunkan rumah dari Allah. Subhanallah, Allahu Akbar. Mudah-mudahan yang kalian kerjakan bisa mendapatkan keutamaan
seperti yang akan dibacakan oleh Karin. Ya, tadi ada 2 rakaat sampai 12 ya. Adakah yang sudah tahu gimana cara mengerjakannya? Kalau sholat sunat duha 12 rakaat itu bagaimana mengerjakannya? Bagaimana? 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Tergantung kita maunya 4 rakaat misalnya ya. 2 rakaat, udah tasawuf akhir, salam, berdiri lagi. Udah sampai tasawuf akhir, kalau mau 6, berdiri lagi. Kira-kira kalian sanggup gak? Bisa gak bacaan-bacaan sholat sunat duha? Bisa gak? Bisa. Kalau kalian sudah pandai sholat wajib, artinya kalian sudah pandai sholat apapun, bacaannya sama, tidak ada bedanya. Gerakannya pun sama. Ya, ingat ya, persamaannya adalah bacaan dan gerakan antara sholat sunat duha dengan sholat sunat tahajud. Perbedaannya waktu dan niat. Coba bagaimana niatnya sholat duha? Coba. Usolli sunatan duha rakaataini mustaqbilan qiblati. Adaan boleh, makmuman, imaman juga boleh, lillahi ta'ala. Oke. Nah, apakah di antara kalian ada yang belum paham tentang ya ketentuan itu aturan, ketentuan dan cara-cara atau tata cara sholat duha? Kalau ada, ibu beri kesempatan 2 orang bertanya. Haikal, ngapain? Adakah yang belum paham? Ibu beri kesempatan 2 orang bertanya. Kalau tidak ada yang bertanya, kita akan mempraktekkan gerakan sholat sunat duha di musola atau mendemonstrasikan. Coba. Oh, enggak nanya, jadi tangannya segitu, enggak nanya. Ya. Tidak ada pertanyaan? Tidak. Alhamdulillah, mudah-mudahan kalian jujur, mudah-mudahan kalian benar, bukan karena takut, bukan karena sesuatu. Alhamdulillah. Marilah sekarang berkemas-kemas untuk mengerjakan atau mendemonstrasikan gerakan sholat sunat duha sambil kalian hitung semua gerakannya ada berapa. Yang laki-laki boleh keluar menuju musola. Laki-laki kakinya, ya kerudungnya dibuat deh. Yang laki-laki pakaiannya dirapikan. Oke. Nanti yang dibacakan cuma takbiratul ihram. Dengerin. Ceweknya 1 saf saja, depan semua. Ayo. 1 saf. 1, 2. Gerakan sholat sunat duha 2 rakaat. Mulai. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah.
Allah liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Gerakan sholat sunat duha sudah kalian praktekkan atau demonstrasikan. Sekarang tugas kalian berkelompok untuk menuliskan nama gerakan-gerakan yang kalian kerjakan tadi. Yang kedua, jumlah gerakan-gerakan tadi. Masih ingatkah? Samakah nama gerakan dengan bacaan? Tidak. Samakah gerakan dengan bacaan? Berbeda namanya. Nama gerakan ya. Yang ditanyakan nama gerakan. Contohnya berdiri tegak, itu nama gerakan, ya. Ngerti? Nah, ini ada tugas kelompok, silakan kerjakan. Waktunya 5 menit. Ya. 5 menit saja. Ya. 1, 2, 3, mulai. Nanti udah jam-jam kumpulkan. Hampir 1 menit. Ayo. 5 menit. Kalian tadi sebelum dimulai sudah dibuat. Yang satu menulis, yang lain mendiktekan. Ya, semua dimungkin ya, kawannya ditolongin ya. Oke. 1 menit sudah. 4 menit.
8. 9. Waktunya habis, silakan duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Tolong dengarkan ya. Tolong dengarkan. Nanti siapa yang jawabnya mendekati sempurna, ya, dengarkan ya. Kelompok yang mendekati sempurna jawabannya adalah setelah Ibu evaluasi kelompok 3. Tepuk tangan semuanya untuk kelompok 3. Ya, terima kasih kepada kelompok 3. Berarti dia benar-benar mengamati dan menghayati apa yang sudah dikerjakan. Coba untuk selanjutnya Ibu minta dan mohon apapun yang kalian pelajari, apapun yang kalian hafal, jangan cuma di mulut, tolong di hati. Jadi tidak mudah lupa. Nah, terima kasih untuk kelompok 3. Jawabannya mendekati sempurna, dapat nilai 95. Tepuk tangan. Untuk kelompok yang kurang harus banyak membaca dan belajar. Kelompok Raisa. Mana kelompok Raisa? Ya, kelompok Raisa masih banyak kekurangan. Tidak apa-apa, namanya belajar. Belajar itu pasti ada kurang, ada lebih. Jadi besok lebih banyak belajar. Terima kasih untuk semuanya. Dan untuk itu sekarang ada pertanyaan dari Ibu. Pertanyaannya 2. Apa persamaan konsep atau persamaan konsep itu kalau menurut kalian tuh bahasa kita sehari pokok dari sholat duha dengan sholat tahajud? Apa persamaannya? Tolong sebutkan bersama-sama. Sama-sama 2 rakaat. Gerakan. Terus hukum, betul. Apa perbedaan konsep atau pokok atau intinya sholat duha dengan sholat tahajud? Perbedaannya apa? Waktu pelaksanaannya. Niat. Terima kasih, mudah-mudahan yang kalian pahami bisa bermanfaat untuk kehidupan kalian sehari-hari. Nah, ini ada tugas untuk satu-satu, tolong diisi. Ini waktunya 5 menit juga. Kalau bisa kurang dari 5 menit selesai. Pertanyaan cuma 3. Nah, tulis nama. Tulis nama, yuk bekas. Ya, nanti dulu. Nanti. 3 menit mulai selesai. 3 soal. Yuk, 4.
sudah lalu, ayo cepat ya. Jarum kamu tuh berjalan terus ya. Ayo menuju 2 menit. Yaitu apa itu sholat duha dan konsep-konsep antara sholat duha dengan sholat lainnya dan mendemonstrasikan gerakan sholat duha. Kita hari ini membahas 3 tujuan ya, sudah kita laksanakan. Untuk itu apa kesimpulannya jadi? Apa kesimpulan yang kalian dapat? 1, kelompok 2 apa kesimpulannya? Betul. Kelompok 3 apa kesimpulannya? Betul. Kelompok 1? Benar, pemahamannya kan tidak sama ya, boleh. Yuk kelompok 5. Betul. Kelompok 4? Berapa jumlah rakaat sholat duha? Ya, ada 5 kan? Ada 5. Semuanya itu pelajaran yang kalian dapat pada hari ini, seperti itulah yang kalian sebut ada 5. Tetapi bisa kita kumpulkan menjadi 1, dengarkan. Kita rangkum apa judulnya? Sholat sunat duha, yaitu sholat sunat yang dikerjakan di pagi hari antara pukul 7 kurang lebih sampai pukul 11, paling sedikit 2 rakaat, maksimal 12 rakaat. Hukumnya sunat muakkad. Perbedaannya antara sholat sunat duha dengan tahajud, kesimpulannya beda di waktu dan niat. Persamaannya sama-sama sholat sunat, sama gerakan dan sama bacaan. Itulah kesimpulan dari apa? Ketentuan dan tata cara sholat sunat duha. Terima kasih atas perhatian kalian, pemahaman kalian. Mudah-mudahan kalian termotivasi, kalian semangat. Apa yang bikin kita semangat untuk sholat sunat duha? Apa yang bikin kita semangat nih? Apa yang bikin kita semangat? Mumpung kita masih hidup, belum dijemput malaikat Israel, perbanyaklah amal kebajikan dan takwa. Yuk kita lomba-lomba, mumpung malaikat belum menjemput kita. Dan mudah-mudahan yang kalian terima dari tema tadi untuk dikerjakan di rumah masing-masing dan menjadi kebiasaan sholat duha di rumah sendiri. Apalagi ketika kalian pas libur, bangun pagi, mandi, sebelum ngapa-ngapain jam 7 lebih, sholat duha dulu, baru kegiatan yang lain. Oke, sanggup kalian? Bisa? Alhamdulillah, insya Allah, amin ya rabbal alamin. Cukup sekian dan terima kasih. Ibu manusia biasa, tak luput dari khilaf dan salah. Apabila ibu ada kesalahan, ada kekhilafan, itulah dari hati dan mulut ibu sendiri. Kepada Allah ibu mohon ampun ya, karena ibu hanyalah manusia biasa ya. Kepada kalian minta maaf, dimaafkan kalian, ibu. Tolong sampaikan
lagi minta maaf kepada kalian semuanya, ya. Mohon ampun kepada Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Berapa kali istighfarnya? 3 kali. Astagfirullahaladzim. 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 Mudah-mudahan bermanfaat sampai malaikat siapa? Israel menjemput kita semua. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.